bersama kami di tempat ini Tuhan. Karena kami sudah siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah benar-benar bersyukur kepada Engkau yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tentunya kita datang ke tempat ini karena kita rindu untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Kita rindu untuk merasakan hadirat Tuhan lebih lagi dan lebih dalam. Kita menginginkan pujian firman berkata Paulus tentang Kau yang ku sembah.
Kita semua sehat, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesempatan melayani Pak Soeharto dan Ibu pagi dan nanti sore ya, tim maka dari kondisi tempat ini akan melayani di sini. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan yang judulnya hidup dalam kegigihan. Ya, ini tema MDC minggu ini. Ya. Hidup dalam kegigihan. Haleluya. Saudara-saudara, ini latar belakang di mana saya berada ini adalah Gunung Nebo, ya. Di mana bangsa Israel pernah mencobai Tuhan sehingga ya mereka dipanggul oleh ular, ya, mereka bersungut-sungut. Nah, yang di belakang itu adalah ya ular tembaga, ya, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa supaya Musa itu membuat ular tembaga, ya. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa memandang dari ular tembaga itu, ya, dia tidak akan mati. Ya. Saya justru batuk-batuk ini. Ya, saya ada alergi, ya, kalau minum kadang-kadang malah batuk. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi persoalan-persoalan yang menindih, ya, yang tidak bisa diatasi, ya, itu seringkali membuat orang bersungut-sungut. Ya. Dan pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air, ya, karena mereka tidak bertemu dengan semangka, ya, seperti waktu di Mesir. Ya. Mesir itu adalah daerah yang subur, saudara-saudara, karena Mesir punya sungai Nil, ya, yang sampai sekarang itu menghidupi 6 negara. Dan dari sungai Nil ini, saudara-saudara, ini menghidupi semua perekonomian, ya, hotel, ya, pertanian, semuanya dari sungai Nil. Sungai Nil ini tidak pernah kemarau dan tidak pernah banjir, saudara. Ya, itu luar biasa. Padahal di Mesir itu setahun hanya hujan 4 kali atau 5 kali. Maka
Makanya biasanya kalau di Mesir itu rumah-rumah itu jarang yang dilepo, ya, seperti ini. Gitu. Biasanya yang bagus itu dalamnya, luarnya itu yang masih bata merah dan sebagainya. Ya kalau di Mesir itu, karena mereka jarang hujan. Apalagi zaman dulu mereka hanya tinggal di tenda-tenda, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, mengembalakan ternak mereka pindah-pindah. Karena memang di Mesir itu jarang hujan. Tetapi luar biasa, ya, pemeliharaan Tuhan melalui sungai ini. Nah, yang mau saya cerita, saudara, untuk mencapai Gunung Nebo ini harus menang, harus mendaki, ya, harus berjuang. Ya, kami naik bis, saudara, itu mendaki cukup lama, dan setelah sampai di tempat perhentian bis itu, kami masih mendaki lagi. Dan di sana dibangun sebuah gereja, ya, yang didanai oleh mamanya dari Konstantin, kaisar Roma yang bertobat pada abad ketiga. Nah, jadi mamanya itu yang membangun gereja-gereja yang ada di Bethlehem, ya, gereja Katolik, bahkan yang ada di Nebo. Nah, saudara-saudara, hidup ini untuk mengalami kemenangan kita harus memiliki kegigihan. Amin. Amin, saudara. Orang baru dikatakan gigih kalau dia naik ke gunung, ya. Kalau dia mengalami persoalan yang berat itu baru dibilang gigih, ya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada angin, tidak ada badai, gigih itu biasa. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu, hidup itu memang dibutuhkan tantangan, kesulitan. Ya. Amin. Ya. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian kisah tentang Yusuf. Karena kami, ya, bulan Januari, bulan Februari sedang membaca kitab Kejadian. Kita baca Kejadian pasal 40 ayat 23. Ya, ini singkatnya saja. Dan pasal 41 ayat 1, ya. Kejadian 40 ayat 23 dan Kejadian 41 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Ya, terus ayat 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai. Ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, diklik lagi. Yusuf ini mengalami penderitaan selama 13 tahun. Ya, di dalam Alkitab itu sangat banyak, ya, ayat yang menulis 13 tahun. Ya. Pada waktu Abraham mendengarkan nasihat istrinya, ya, dan mengambil Hagar menjadi istrinya, sehingga memiliki anak Ismail, 13 tahun Tuhan tidak berbicara dengan Abraham. Ya, saudara bisa cek, ya, ayatnya di Kejadian pasal 16, ya, ayat terakhir, dan 17 ayat 1. Ya. 17 ayat 1 Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah tidak bercela di hadapanku. Baru setelah 13 tahun Tuhan memperbaharui perjanjian. Ya. Jadi saudara jangan anggap enteng kalau berdosa kepada Tuhan. Memang Tuhan ampuni, tapi 13 tahun Tuhan tidak bicara, tidak bergaul sama Abraham. Padahal selama ini Abraham selalu berkomunikasi, selalu dekat dengan Tuhan. Ya, bilang dengan sebelahnya, jangan anggap enteng kalau berbuat dosa. Ya. Mengapa? Ya, memang dosa, saudara-saudara, sebelum kita lakukan dan sesudah kita lakukan, ya, dosa yang sudah kita lakukan maupun yang belum dilakukan itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Ya. Haleluya. Jadi orang Kristen itu nggak ada persoalan dengan dosa. Kita dosa diampuni, tetapi dosa punya akibat. Ya, haleluya. Amin. Kalau kita bisa nggak ngutang, ngapain ngutang? Ya, hanya orang bodoh yang senangnya ngutang, padahal tidak harus
hobi. Kalau nggak utang gatel rasanya. Kayak bagaimana gitu. Nah, demikian dosa itu selalu membawa apa? Menagih ya, membawa kecanduan. Selalu membuat kita ingin lagi. Nah, Yusuf ini bedanya apa? Dia 13 tahun menderita bukan karena dosa. Jadi penderitaan itu ada dua, ada karena dosa seperti Abraham, tapi Yusuf beda. Yusuf 13 tahun menderita itu karena kehendak Allah. Ya, jadi ada penderitaan karena dosa, ada penderitaan karena Tuhan sedang memurnikan iman kita. Haleluya. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, penderitaannya ini lumayan panjang, saudara-saudara. Ya, bukan hanya hitungan 13 tahun begitu saja. Ya, di penjara 13 tahun mungkin enak. Ya, diklik lagi. Saudara-saudara, Yusuf ini dibenci oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya iri hati kepada Yusuf karena Yusuf gak sama. Ya, karena Yusuf itu lahir di masa tuannya Yakub, sehingga Yakub itu kayak Pak Harto punya cucu gitu. Kasih sayangnya itu dicurahkan, ya. Karena pada waktu Yusuf lahir, Yakub itu sudah kaya, ya, bisa bikin jubah yang indah. Tapi itu di pemandangan kakak-kakaknya yang pikirannya sempit. Iri hati itu karena sempit pikiran. Harusnya sih dong adiknya dikasih baju yang bagus. Ya, haleluya. Ya, adiknya, ya, saudara-saudara disayang papanya, senang dong. Ya. Akhirnya Yusuf ini dilempar ke sumur. Ya. Bukan hanya dilempar ke sumur, akhirnya dia dijual kepada orang-orang media. Setelah dia dijual, ya, dia dijual lagi sebagai budak di Mesir. Dan itu seperti proses yang semakin dalam buat Yusuf. Karena pada waktu itu saudara-saudara, Yusuf masih sangat muda, umurnya 17 tahun. Saudara-saudara, harusnya 17 tahun itu masa-masa yang indah, dirayakan, ya. Tetapi Yusuf justru mengalami penderitaan. Haleluya. Kalau saudara sudah mengalami penderitaan sejak muda, itu Tuhan sudah mempersiapkan saudara menjadi pemimpin sejak muda. Amin. Kalau saudara mengerti. Kalau enggak, saudara akan bersungguh-sungguh panas. Emang orang tua saya ini enggak punya. Tapi kalau saudara ngerti, kenapa saudara menderita sejak muda? Karena Tuhan mempersiapkan saudara sejak muda. Akhirnya sekalipun dia budak, tapi dia budak yang diberkati. Amin. Apa saja yang diperbuatnya diberkati Tuhan. Dia kerja di rumah Potifar, ya, semua urusan ditangani oleh Yusuf dan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Ya. Tapi karena, ya, Pak Potifar bicara di rumah, saudara-saudara sibuk, ya, ngurus kerajaan, ngurus, ya, segala macam, membantu Raja Firaun. Akhirnya istrinya kesepian, ya, dan menggoda Yusuf. Yusuf ini elok parasnya dan manis sikapnya, sudah ganteng, pintar. Ya. Aduh, saudara-saudara, wanita mana yang tidak tergoda? Hanya wanita bodoh. Tapi Yusuf tetap memegang iman. Haleluya. Akhirnya Yusuf di penjara, saudara-saudara. Masuk penjara, tapi di penjara dia disayang oleh kepala penjara, dia diangkat menjadi pimpinan di penjara untuk mengawasi orang-orang yang ditawan. Ya. Sampai akhirnya di penjara itu dia ketemu tadi siapa? Juru minum, juru roti, ya, raja yang di penjara.
Dia sudah tolong, dia sudah kasih solusi, tapi belum. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, kalau saudara mau memiliki iman yang besar, saudara harus siap dilupakan. Amin. Dikecewakan. Haleluya. Ditinggalkan. Amin. Itu vitamin mempersiapkan karakter kita. Haleluya. Karena mudah sekali orang naik ke atas, tetapi mempertahankan untuk tetap di atas itu tidak ada. Kalau udah di atas banyak orang yang merosot, korupsi, ya segala macam, karena tidak memiliki karakter yang kuat. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat Yusuf ini gigih? Apakah dia karena dia pintar, ganteng, otomatis gigih? Saudara-saudara, tidak ada yang yang ada sebenarnya tidak ada yang otomatis. Amin. Amin, saudara. Saya belajar khotbah ini juga tak otomatis. Saya dulu persiapan 2 jam, ya baru 5 menit sudah lupa semua, saudara. Karena saya ini termasuk orang yang minder, grogi. Teman-teman saya orang Batak, orang Manado, ya orang NTT itu ngomong apa saja dulu. Waduh, belajar semua. Saya ini berdek, saudara. Tapi kalau khotbah di depan jemaat saya dari dulu memang pede, ya. Tapi waktu khotbah di depan teman-teman mahasiswa, aduh, saudara, nggak ada pewahyuan. Jadi proses, ya. Haleluya. Nah, yang pertama kita belajar mengapa Yusuf ini menjadi orang yang gigih. Karena Yusuf memiliki mimpi, ya, memiliki visi. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, Yusuf ini masih sempat tinggal sama Ishak kakeknya. Ya. Jadi orang bisa punya mimpi, bisa punya visi, itu ada prosesnya, saudara. Ya, kita belajar dari hidup Abraham. Ya, mari kita baca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara-saudara, jadi Abraham sempat tinggal sama Ishak dan Yakub selama 15 tahun. Ya. Saudara-saudara, ini penting. Jadi Ishak dimuridkan oleh Abraham. Ya. Dan Yakub sempat tinggal 15 tahun sama Abraham. Abraham cerita, dulu bapakku ini pernah mau aku sebelum karena disuruh Tuhan. Jadi Yakub itu dipersiapkan Tuhan. Itu pun saudara-saudara, Yakub masih penuh dengan kelicikan. Haleluya. Apalagi orang yang nggak pernah ikut pemuritan, nggak rajin ke gereja, liciknya itu kekal. Kalau pada mulanya licik, pada mulanya jalan itu nggak apa-apa, namanya orang berdosa. Tapi kalau liciknya kekal, neraka. Saudara-saudara, jadi hidup ini sulit, jangan anggap enteng. Orang berubah itu selalu ada perjumpaan dengan firman. Saya beberapa minggu yang lalu kami sering saya nanya, ya, di komunitas kami, komunitas saya namanya di Metro. Kalau kita jengkel, kalau kita geram di dalam hati itu dosa enggak? Saya nanya itu. Karena yang ada di otak saya, kalau belum keluar dari mulut itu tidak dosa. Saya
Teman saya malah dari Merapi mengaku, lo menginginkan wanita masih di pikiran aja dosa. Ya kan? Belum berhubungan sudah dosa. Nah saya ini sering sudah Google cekel sama istri. Tapi karena saya udah takut Tuhan, itu nggak keluar di mulut saya. Saya pikir saya tidak dosa. Karena hanya ada di dalam hati. Makanya saya nggak berubah-berubah. Google terus cekel. Karena saya pikir itu nggak masalah. Ya, penting jangan diucap. Nah, saudara-saudara, jadi kita perlu bertemu dengan kebenaran baru kita nyadari, oh itu salah. Orang grundel itu kan nggak mungkin terus melayani dengan sukacita, betul nggak? Orang marah itu nggak mungkin terus kita jadi, ya baik. Nah, saudara-saudara, grundel ini sudah dipikir. Sebentar lagi ditabuk sama setan. Haleluya. Jadi jangan anggap enteng. Bangun pagi baca firman. Yakub ini dimuridkan Abraham 15 tahun, saudara. Ya, sampai Abraham mati usia 175 tahun. Ya, diklik lagi. Jadi Allah mempersiapkan pemimpin. Sama-sama katakan, Tuhan mempersiapkan. Sekali lagi katakan, Tuhan mempersiapkan. Abraham, Ishak, Yakub tinggal bersama-sama 15 tahun. Ya. Dan Abraham meninggal usia 175 tahun. Ishak tinggal dengan Yakub. Ya. Ishak, jadi pada waktu Yakub pulang dari rumah Laban, sudah disuruh Tuhan, ya, kamu harus kembali ke Kanaan. Si Yakub ini dapat, nggak langsung pulang, ya ke Haran, tapi muter-muternya berapa tahun? 10 tahun. Ya, makanya ada kasus Dina, ya, anaknya Yakub diperkosa orang Sikem. Terus Ruben anak sulungnya meniduri Bilha, ya, istrinya Yakub. Karena apa? 10 tahun muter-muter padahal sudah bebas dari masih muter. Ya ini mah licik sebenarnya akal. Untungnya Ishak ini diperpanjang umurnya jadi 180 tahun. Jadi Yakub ini masih sempat tinggal bersama Ishak 14 tahun. Dan pada waktu itu Yusuf masih sempat tinggal bersama Ishak 1 tahun sebelum dia dijual oleh kakak. 1 tahun itu waktu yang singkat, tapi itu waktu yang berharga untuk Yusuf bertemu sama kakeknya. Kakeknya cerita, saya dulu mau disembelih, ya oleh kakek buyutku. Lu kok bisa? Iya, karena kakek buyutku itu terlalu taat dengan Tuhan. Ini pisau sudah nempel di leher bahu. Ini bisa cerita. Wah, sudah selesai apa? Saya ini tega benar, ini setan dari mana? Ada Ishak kan enggak, Abraham kan enggak ditulis ngomong di permisi ya. Saya disuruh Tuhan yang beli. Dan Ishak waktu itu umur 16 tahun, 17 tahun sudah waktu mau disembelih Abraham. Jadi saudara-saudara semuanya itu butuh proses. Diklik lagi. Kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, sama-sama saudara, yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanmu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam
nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam. Amin. Iman yang tulus ikhlas itu diwariskan dari neneknya yang namanya Lois dan dari mamanya Eunike. Saudara-saudara, Timotius ini anak rohaninya dari Paulus, ya, yang lahir dari perkawinan campuran, mamanya Yahudi, bapaknya Yunani. Oleh sebab itu yang disebut sebagai teladan iman di sini mamanya. Mungkin bapaknya ini Sontolo, ya. Tetapi Timotius mendapat warisan iman yang tulus dari neneknya Lois, dari mamanya Amin. Amin. Jadi kita sebagai orang tua ini yang penting jadi teladan. Ya, haleluya. Ya. Di dalam Biblia sejati kita diajarin kalau anak balita, ya, itu perkataan orang tua apapun dianggap kebenaran. Jadi kalau ngomong dengan anak, ya kayak yang nanti mau diserahkan, yaitu sampai umur 5 tahun, ya, itu apapun perkataan orang tua dianggap kebenaran. Makanya kalau anak kecil dijaga pembantu itu, ya perkataan pembantu yang terekam. Ya. Terus kalau umur 5 tahun, ya, umur 7 tahun sampai 12 tahun, perkataan orang tua itu harus disertai dengan teladan. Haleluya, amin. Ya, harus teladan. Ya. Jangan bilang, jangan merokok, tapi saudara ngomongnya sambil nggak masuk. Ada seorang anak konseling, ya, kenapa ini terikat, ya, oleh rokok nggak bisa lepas. Ya, ternyata dulu bapaknya ngomong, kamu itu jangan rokok. Ya, bapak ini udah kagum, ya, sambil ngomong, akhirnya anaknya gede. Ya, ingat, 7 tahun sampai 12 tahun itu dibutuhkan teladan. Apalagi kalau sudah 12 tahun ke atas. Ya, kita ini sedang perlu teladan saja banyak berdoa. Kalau itu anak kita aneh-aneh, ya mungkin mirip dengan kita. Gitu, karena kita juga dulu aneh-aneh itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ini yang dialami oleh Yakub, oleh Yusuf. Yusuf ini punya mimpi. Jadi mimpi itu asalnya dari mana? Dari pengajaran firman. Amin. Kalau kita ikut pemuritan, belajar firman sungguh-sungguh, ya, maka kita akan punya mimpi, punya visi. Ya. Yang kedua dari apa? Mentoring. Yusuf dimentor 1 tahun dengan Isa dan papanya ini. Dan yang ketiga, mimpi itu dari Mesbah, harus punya hubungan pribadi. Kemanapun Abraham, Ishak, Yakub pergi selalu ada Mesbah. Kalau saudara nggak tahu tujuan hidupmu, persoalan utama, kau itu nggak punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Amin. Bukan karena engkau miskin, bukan karena engkau nggak punya uang, bukan karena engkau nggak sekolah. Yang utama karena engkau nggak punya mesbah hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, sekitar tahun 92 saya menggambar di kamar, ya, di kamar STT saya gambar Pulau Sumatera, ya, saya gambar padi yang bermuning. Karena saudara, saya pergi ke STT itu tujuannya untuk menemui jiwa-jiwa. Ya, saya gambar bubuk, ya. Dan itu saya doakan, saya tulis Banda Jaya. Ya. Walaupun rencana saya ke Banda Jaya itu nanti setelah 3 tahun setelah lulus, tetapi setelah lulus Tuhan suruh saya langsung ke Banda Jaya. Amin, saudara. Ya, jadi Yusuf ini kuat karena dia punya mimpi. Mimpi berasal dari mana? Yang pertama dari pemuritan, ya, kebenaran akan firman Tuhan. Yang kedua dari mentoring.
penggembalaan. Saudara harus punya gembala, saudara harus bisa diarahkan, ya. Karena fungsi pemimpin itu mengarahkan, menegur. Ya. Yang ketiga, saudara harus punya mesbah, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu nggak bisa diwakilkan. Amin. Ya. Minimal 15 menit setengah jam saudara harus bangun pagi. Kalau nggak kewajiban pun nanti dari internet, ya, saudara dari TV, ya, saudara diajar dari mana-mana sekarang ini semuanya ada di tangan saudara. Tapi kalau saudara punya mesbah, saudara akan dekat dengan. Yang kedua, apa yang membuat Yusuf itu gigih? Karena Yusuf takut akan Allah. Ya, kita baca ayatnya 30, Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku tidak lagi, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara-saudara, Yusuf ini takut akan Allah. Saudara-saudara, coba tanya masing-masing kepada diri, saudara ini takut Tuhan? Saudara-saudara, itu sangat penting. Itu menggambarkan perjalanan rohanimu. Saudara ini takut Tuhan enggak? Saudara itu kalau mau berbuat dosa masih deg-degan enggak? Kalau enggak, saudara-saudara ini, waduh, enggak tahu sudah di alam. Ya, saudara secara tubuh ada di sini, tetapi sebetulnya secara rohani saudara di alam lain. Karena sudah biasa bergaul dengan dosa, saudara sudah tidak gemetar lagi. Ya. Terus kita baca Kejadian 40 ayat 8, diklik lagi. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan kami ini? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepada. Ini kisah Yusuf yang membimbing juru roti dan juru minum yang sama-sama bekerja. Yusuf berkata, bukankah Allah yang menerangkan hati mimpi? Ini bahasanya orang takut Tuhan. Oh, serahkan sama saya. Bahasanya tidak seperti itu. Amin. Yusuf katakan, Tuhan yang mengartikan ini. Ya. Terus kita baca lagi di dalam Kejadian 41 ayat 16. Ya. 1, 2, 3. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Saudara, di sini lihat Yusuf ini memang berkualitas. Haleluya. Amin. Bukan ganteng tok. Amin. Jangan cari suami hanya ganteng tok. Ganteng boleh, katanya ya, kalau karakter bisa dirubah, ya. Tapi kalau wajah itu nggak bisa dirubah, ya. Makanya kalau cari pasangan hidup katanya yang ganteng dulu, yang cantik dulu. Karena cantik dan ganteng itu katanya sudah bawaan, nggak bisa dirubah. Kalau karakter masih dirubah. Iya, tapi jangan ganteng tok, cantik tok, ya. Tapi kelanjutannya bermasalah. Haleluya. Amin. Ya. Banyak orang kalau menikah
membawakan apa? Bobot, bebek, ya, betet, ya, bibit, bobot, bebek, ya, kan betet sebenarnya. Jadi kita harus tahu bibitnya, ya, kenal orang tuanya. Kan saya nggak mau nikah sama bapaknya. Ini yang diomongin juga. Ternyata setelah itu, ternyata 11-13. Ya. Kalau marah nggak pulang ke rumah, pulangnya ke gedung. 11-12 sama mama. Makanya kita ini jangan pacaran, berteman saja. Main ke rumahnya, lihat mamanya, lihat papanya, lihat keluarganya. Berteman saja. Orang yang bodoh ketemu orang lihat kinclong langsung pacaran. Jebulane, ya, padahal jembu. Jangan hanya lihat fisik. Amin. Walaupun yang cantik, pintar, rohani, ya kadang-kadang sudah sulit dicari di laut. Ya nggak apa-apa, berdoa dari Jakarta semua. Haleluya, amin. Karena kalau sudah menikah, kecantikan, ketampanan itu nggak penting, gitu. Amin. Tanya dengan orang tua. Yang penting itu pasangan kita menghormati, bisa dipercaya. Haleluya. Kegantengan, kecantikan itu hanya cocok di Instagram. Tidak terlalu penting di dalam rumah tangga, saudara-saudara. Haleluya. Karakter itu yang lebih penting. Ya, ini Yusuf ini berkualitas. Ya, bukan hanya ganteng, tetapi dia benar-benar sekali-kali bukan. Harusnya kan kesempatan ketemu Fir'aun, ya, dan sudah terbukti track recordnya, ya. Dia bisa bilang, saya sudah berpengalaman. Tapi Yusuf juga bukan sekali-kali aku, tetapi kalau dia ngomong, memang ini saya dibakat dari akhir. Bapak saya itu tukang mimpi dan sebagainya. Tiba-tiba ada pewahyuan dipenggal sama Fir'aun. Ceritanya berbeda. Setelah ketemu Fir'aun, Yusuf dipenggal. Haleluya. Makanya kualitas itu memperpanjang nasib kita. Haleluya, amin, saudara. Yang ketiga, Yusuf percaya rencana Allah. Kita baca Kejadian 45 ayat 5-7. Kita baca bersama-sama Kejadian 45 ayat 5-7 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau mendengar. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu bertobat. Yusuf percaya yang membuat Yusuf itu. Haleluya. Saudara, keadaan kita sekarang ini tidak terlalu penting, ya. Tabungan berapa, ya, tidak terlalu penting. Walaupun itu penting juga, tetapi tidak terlalu penting. Artinya bukan segala-galanya. Yang paling penting ini, apakah kita sedang ada di jalurnya Tuhan atau enggak? Ya. Haleluya. Amin. Karena duit 5 juta bisa selesai dalam 5 hari, 2 hari. Ya, masuk harapan Buddha 2 hari selesai. Kurang untuk penyakitnya. Ya, namanya film. Paling 3 hari masih bisa. Nah, saudara-saudara, Yusuf setelah dia, ya, dijual itu mengalami selama saudara-saudara tadi kan
Yusuf sama Ishak 1 tahun, ya. Tinggal sama papanya, sama Ishak, ya, Yakub sama Ishak 14 tahun. Dan saudara-saudara, jadi terus kelaparan di Mesir itu 7 tahun. Nah, saudara-saudaranya ini ketemu sama Yusuf setelah 2 tahun kelaparan, ya, 7 tahun kelimpahan dulu, baru 7 tahun kelaparan. Nah, setelah 2 tahun kelaparan itu saudara-saudaranya baru ketemu. Dan itu nggak langsung Yakub dipindah ketemu, ya, proses dulu saudara. Jadi sekitar 30 tahun baru ketemu. Saudara-saudara, proses itu begitu panjang, ya. Haleluya. Tetapi yang membuat Yusuf gigih karena Yusuf tahu dia ada dalam rencana. Amin. Amin, saudara. Ya. Kita harus tahu bahwa kalau kita ada di pihak Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Dipilih. Ya. Amin. Jadi mengapa Yusuf memiliki kegigihan? Yang pertama visi. Ya. Yang kedua takut Allah. Yang ketiga hidup dalam rencana. Amin. Kalau saudara memiliki 3 hal ini, saudara akan jadi orang yang kuat. Ya. Karena hidup ini tidak selalu menjanjikan yang baik. Diklik lagi. Oleh sebab itu, jagalah pikiran Anda untuk tetap positif. Karena pikiranmu akan berubah menjadi. Saudara, proses itu kan terdiri dari perkataan, pikiran, ya. Amin. Kalau 30 tahun, 13 tahun yang diizinkan Tuhan itu saudara menjaga pikiran, perkataan, ya, yang positif, ya, maka saudara bisa melewati itu. Jagalah juga kata-kata yang akan Anda ucapkan, karena itu akan berubah menjadi perilaku. Amin. Ada orang mau kerja, saudara, tapi waktu di wawancara ngomongnya itu saya enak, nggak jadi. Bila kesempatan ngomong aja itu penting. Haleluya, amin. Ya, jagalah perilaku Anda, karena perilaku akan berubah menjadi kebiasaan atau karakter. Jagalah kebiasaan Anda, karena kebiasaan itu akan membangun, akan menjelma menjadi nilai-nilai yang Anda junjung dalam hidup. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati. Amin. Orang itu bisa dilihat dari ngomongannya. Ya, orang ini bisa diukur, orang ini ada di mana. Itu dari ngomongannya. Haleluya. Makanya kalau saudara ngerti firman, saudara sudah dibuat cerdas. Ya, diklik lagi. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kata kewaspadaan itu dalam bahasa Inggrisnya ketekunan. Menjaga hati itu butuh ketekunan. Amin. Ya, harus tekun. Baru hati kita bisa senantiasa benar di hadapan Tuhan. Ya. Terus klik lagi satu lagi. Ya. Pak Yakub Ezra berkata, bangkit dari kegagalan dan membangun strategi baru akan membentuk daya tahan dan konsistensi. Apapun keadaan saudara, ya, mungkin saudara nggak cocok dengan 3 hal. Saya nggak punya visi, ya, saya selama ini coba nggak takut Tuhan, ya, terus saya nggak tahu ini perjalanan saya sedang kemana. Ya. Mari pagi hari ini kita bertobat, ya. Amin. Karena pada waktu saudara menyadari kesalahan saudara, saudara bisa ditolong oleh Tuhan. Ingat, anak yang bungsu itu menyadari kesalahan. Orang yang paling celaka ini sudah di pinggir jurang tapi tidak tahu keadaannya.
ngeyel dulu, si ngomong sini ya, baru ngomong ya, baru mangan dulu, baru dulu mangan, tapi ngeyel sudah, itu sakit tenar ya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kita bangkit dari kegagalan dan membangun strategi baru. Ini yang kita pelajari, ini strategi baru. Mulai punya tujuan hidup, mulai punya mimpi, ya, mulai takut Tuhan dan mulai hidup dalam rencana Allah. Maka kita akan memiliki daya tahan dan konsistensi. Itu yang namanya kegigihan. Haleluya. Saya udah pemain musik. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. 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 Kita nyanyikan pujian menyenangkan hati Tuhan lebih dari segala. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Disingkatnya hidup
Itu pengakuan iman kami. Kami rindu, kami selalu ada bersamamu. Di mana Engkau ada Tuhan, kami boleh berada di situ. Kaulah tempat perhentian bagi setiap kami anak-anak. Biarlah setiap kami memiliki visi-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami, Tuhan, memiliki hati yang taat, takut Tuhan. Dan kami hidup dalam rencana-rencana-Mu yang indah. Bahkan Tuhan boleh izinkan kami untuk kami menghadapi rencana-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini, biarlah itu termeterai di dalam hati setiap kami dan pikiran kami, dan Roh Kudus yang terus memampukan setiap kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Thomas dan tim yang hari ini menjadi saluran berkat buat umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih juga sebentar.